Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan update pertumbuhan singkong Papua yang kita tanam 30 hari yang lalu. Jadi ini pertumbuhan terbarunya ya guys. Informasi buat teman-teman, singkong Papua ini ada di tanah pasir ya. Jadi kita tanam di tanah pasir yang benar-benar tanahnya ekstrim. Kalau di musim hujan dia airnya langsung hilang, kalau di musim panas dia langsung seperti terbakar karena saking panasnya sistem tanahnya gitu ya. Jadi inilah kondisi terbaru. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah, seperti pembahasan sebelumnya ya, jadi singkong Papua ini sangat bagus pertumbuhannya ya, walaupun di tanah tandus. Contohnya di tempat kami ini tanah pasir ya. Jadi ini sengaja kita tanam di sini, tidak kita tanam di kebun. Kalau di kebun itu otomatis tekstur tanahnya lebih bagus ya. Di sini memang kami tanam di tanah yang berpasir ya, seperti ini. Jadi ini tanahnya berpasir dan di samping rumah ya. Ini adalah proyek uji coba kami. Kalau di sini saja pertumbuhannya bagus, nah, jadi ini bisa ditiru atau dicontoh oleh teman-teman yang memiliki tanah kurang subur. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah pertumbuhannya seperti ini. Jadi ini tanaman belum kita pupuk alias kita rabuk ya. Jadi ini sengaja belum kita pupuk. Akan kita pupuk nanti di usia 2 bulan ya. Kenapa kok harus nunggu usia 2 bulan? Ini sengaja tidak kita pupuk untuk membuktikan bahwa singkong Papua ini memang tanpa pupuk pun tetap subur. Jadi seperti itu tujuan saya ya. Jadi ini uji coba saya. Karena kalau dipupuk itu sudah otomatis, walaupun di tanah yang kurang subur pun tetap hidup. Nah, ini makanya sengaja teman-teman, kalau kalian nanti tanam itu bisa seperti ini. Dan setiap penanamannya itu ya otomatis hidup semua nih ya. Tanam 2 batang hidup 2 batang. Nah, seperti itu. Tuh. Ya. Kemudian yang ini tanam 2 batang hidup juga 2 batang. Hidup 2 batang. Kalau masalah ini kok tidak terlalu hijau, ada sedikit kekuningan, ini faktor memang untuk pupuknya belum ada ya. Ini pupuk kandang tidak kita berikan, pupuk kimia tidak kita berikan. Jadi ini pure hanya setek ditancapkan saja ke tanah, kemudian kita biarkan. Bisa teman-teman perhatikan ini di bawahnya ada tanaman kacang ya. Ini kacang tanah ya, ini kacang tanah yang notabene memang ini tadinya ditanami ya. Dan ini di sela-sela samping kiri kanan batangnya ini memang kita tanami kacang gitu ya. Jadi untuk membuktikan bahwa kacang ini pun tidak kita pupuk ya. Sengaja kita tidak pupuk, lalu untuk perbandingan. Nah, begitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau di luar sana atau di daerah-daerah teman-teman mau pelihara atau mau tanam ini singkong Papua, apakah nanti bagus pertumbuhannya? Sudah saya pastikan bagus. Karena di tempat kami ini tidak dipupuk ya. Tanpa pupuk kohe, tanpa pupuk kimia, pertumbuhannya bagus seperti ini. Dan pertumbuhan singkong Papua ini sangat menyenangkan sekali ya.
yang di awal itu bibitnya itu dari pangkal atau apa, bukan pucuk ya. Jadi dia lebih rimbun pertumbuhannya seperti ini. Nah ini kan bukan apa, bukan pucuk ya. Kalau yang pucuk seperti ini nih. Nah ini seperti ini pucuk namanya. Ini bibitnya seperti itu. Nah, stekannya stek pucuk ya. Kalau yang bukan pucuk seperti ini, dia lebih lebat, tunasnya lebih lebat. Jadi pertumbuhan singkong Papua itu lebih bagus yang bibitnya itu dari pangkal ya, bukan pucuk ya. Tapi kalau bicara untuk tunasan pucuk itu lebih mudah untuk tumbuhnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan pucuknya ya, yang kita tanam ya. Dia lebih cepat tumbuhnya. Nah, ini dia. Contohnya seperti ini. Dia tumbuhnya langsung cepat sekali gitu. Dia langsung lebat gitu ya, langsung lebat. Ya. Nah, tapi kalau untuk pertumbuhan tunas, dia lebih lebat yang pangkal gitu ya. Nih kan bekas potongan toh ini. Nah ini potongannya yang sebelah situ tuh. Nah itu dia. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian mungkin ada timbul pertanyaan oleh teman-teman ya, kenapa mas kok itu daunnya agak kekuningan, apakah tidak subur? Bukan ya. Jadi ini kekuningan bukan karena tidak subur, tapi ini memang sengaja kuning karena tidak kita pupuk. Nah, kembali lagi pembahasan di pupuk begitu ya. Kalau masalah suburnya, ini subur sekali teman-teman. Ini subur sekali karena usia 1 bulan sudah segini. Nah, itu ya. Ini nanti kalau sudah bisa dipanen, sudah kurang lebih di ketinggian 2 meter, nanti kita pangkas, kita pindahkan ke lokasi yang lain ya, yang lebih subur lagi tanahnya. Kalau di sini kan pasir seperti ini teman-teman nih ya, tanahnya pasir, jadi ya wajar lah ya, dia tidak apa namanya, tidak subur tanahnya, tapi ya masih ada sedikit-sedikit apa namanya, ada kerikil-kerikil gitu ya. Ini kericak kalau bahasa kami, kericak. Nah seperti ini nih, jadi berkerikil, tanahnya itu berkerikil. Jadi kurang subur kalau untuk tanahnya, tapi hasil dari tanamannya itu bagus. Dan keutamaannya di singkong Papua ini teman-teman, dia daunnya lebar ya, tebal ya. Nah kalau lebar dan tebal otomatis produktivitasnya tinggi. Nah kalau produktivitasnya tinggi ini cocok sekali untuk dijadikan bank pakan kalau teman-teman memiliki peternakan yang populasinya banyak gitu teman-teman. Dan yang paling saya rekomendasikan ini untuk dijadikan bank pakan untuk kambing teman-teman semua, ini tidak beracun. Singkong Papua ini tidak beracun, tidak seperti singkong-singkong yang lain. Kalau singkong karet atau singkong-singkong yang kita tanam sebagai petani itu rata-rata memang beracun. Kalau tidak terbiasa atau tidak tahu caranya penyajian, itu bisa menyebabkan kembung kambing atau keracunan kambing gitu ya, kambing keracunan. Nah ini nanti setelah di posisi aman seperti ini artinya sudah positif hidup, akarnya sudah terbentuk ya. Ini nanti akan kita pupuk ya, untuk menghijaukan daunnya akan kita pupuk ya. Tujuannya apa? Agar lebih subur begitu ya. Dan untuk ciri-ciri apa namanya yang tidak dipupuk seperti ini, seperti yang di awal sudah kita apa namanya bahas ya, kacang pun ya tidak modot alias tidak berkembang tuh ya. Kacang ini tidak berkembang. Ini kacang ini nanamnya kurang lebih di usia ini 15 hari kacang ini ya. Di konten kita yang kedua ini ditanam. Ini artinya seperti itu teman-teman ya. Nih. Jadi pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Mantap. Ya, mantap sekali. Dan jarak tanam yang ideal untuk tanam singkong Papua ini itu yang bagus 2 meter
kali 2,5 meter ya, kalau di lahan luas atau di kebun ya. Tapi kalau di rumah seperti ini ya, ini namanya tempat pembibitan aja, bukan tempat tanam yang sesungguhnya. Begitu teman-teman. Ini adalah tempat pembibitan, saat nanti sudah layak untuk dipindahkan baru kita pindahkan, gitu teman-teman. Dan banyak juga teman-teman yang tanya, Mas Indra, ini bagaimana cara pembelian bibit singkong Papua ini atau telo Papua ini ya? Ini kalau saya dapatnya dari narasumber ya. Jadi ini gratis, saya tidak beli, minta dari narasumber kurang lebih di 1 bulan yang lalu ya. Itu saya dikasih bibit kurang lebih jadi 50 stek ya. Dan kalau teman-teman mau mendapatkan bibit singkong Papua atau telo Papua ini, silakan klik saja judul video ini. Judul video ini diklik atau dipencet. Lah di situ nanti ada link atau toko penjualnya, penjual bibitnya begitu ya. Ada yang satu paket itu 50.000, ada yang 40.000, ada yang 30.000. Jadi terserah penjualnya, saya bukan penjual gitu teman-teman. Jadi silahkan klik aja di situ. Dan singkong Papua ini kalau begitu tanam sampai usia 2 tahun atau 1,5 tahun, itu satu batangnya itu bisa untuk menghidupi 20 ekor ya per hari. Nah gitu. Nah jadi kalau teman-teman pengen memiliki kambing setiap hari makannya dari sini ya, tinggal dikalikan saja gitu. Kalau teman-teman pengen setiap hari panen ya dilipat gandakan gitu. Kalau satu batang singkong Papua ini bisa menghidupi 20 ekor kambing, itu artinya satu harinya teman-teman itu 1 batang. Kemudian kalau 30 hari itu berarti 30 batang. Nah, teman-teman tinggal tanam 30 batang langsung ya. 30 batang langsung. Jadi setiap hari teman-teman bisa panen gitu. Dan tidak kehabisan. Andaikan tanggal 1 kita panen ya, sampai di tanggal 30 kita panen. Nah, yang di tanggal 1 tadi sudah tumbuh lagi, sudah bertunas lagi, begitu teman-teman. Lalu jangan berpikir kalau di konten ini kalau cuman 1 batang bisa menghidupi 20 ekor, setelah dipanen terus makan apa kambingnya? Itu kan pertanyaan bodoh ya. Peternak bodoh tidak seperti itu. Peternak yang cerdas, yang pintar itu ya mengalihkan. Kalau teman-teman memiliki 20 ekor dengan satu batang per hari, itu kalau pengen setiap hari makan kambingnya kenyang ya harus menanam 30. Kebutuhannya pasti tercukupi dan tidak terputus. Tapi syaratnya itu di usia 1,5 tahun atau 2 tahun seperti dalam video ini. Nah ini di usia 1,5 tahun ya. Ini di usia 1,5 tahun. Ini satu batang bisa menghidupi 20 ekor kambing per hari. Nah kalau kalian pengen cukup dari singkong Papua aja pakannya, silakan tanam. Kalau tanamnya 30 batang berarti teman-teman bisa panen setiap hari tanpa harus ngarit kemana-mana, kambingnya kenyang gitu guys ya. Oke teman-teman, informasi saja ya. Singkong Papua ini tidak bisa disilase, itu disebabkan karena kandungan airnya itu tinggi alias lendirnya itu banyak. Jadi kalaupun bisa disilase, dia harus menggunakan pengering yang cukup. Contohnya itu pengering itu apa? Dedak atau sejenisnya, polar ya, sejenisnya. Jadi itu untuk pengeringnya atau campurannya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi bukannya nggak bisa disilase, tapi banyak memakan bahan dasar untuk campuran gitu. Jadi dedaknya nanti banyak sekali, jenjetnya banyak sekali. Nah, bahan-bahan tersebut ini rata-rata untuk campuran adalah bahan beli. Jadi yang tadinya rencananya mau dibuat pakan gratis jadi tidak gratis gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.